Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribinanda Solihah dari kelas B Paru. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu atau setelah berbicara. Contoh, yajlisu artinya sedang menulis, atau seperti yaktubu artinya sedang duduk, yang ditandai dengan adanya huruf mudhari'ah di awal kalimatnya. Meski bermakna hal dan mustaqbal, terkadang fi'il mudhari' dalam bahasa Arab juga digunakan untuk zaman madi, artinya masa lampau. Penjelasan singkatnya saya rangkum sebagai berikut. Fi'il mudhari' merupakan pola kalimat dalam bahasa Arab yang terbentuk dari dua kata, yaitu fi'il dan mudhari'. Dalam bahasa Indonesia, kalimat fi'il diartikan sebagai ungkapan kata kerja, sedangkan kata mudhari' berasal dari madi, doro'a, artinya yang menyerupai atau menyamai. Dikatakan mudhari' karena memang ia serupa dengan isim fa'il dalam hal harokatnya. Contohnya fi'il mudhari' yukrimu yang artinya memuliakan, serupa dengan isim fa'il yang dimana mukrimun, huruf pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya memiliki harokat yang sama. Contoh lain seperti kalimat daraba yudribu yang artinya memukul, mufarrihun yufrihu yang artinya menggembirakan. Oleh karenanya, huruf yang berada di awal fi'il mudhari' juga disebut dengan huruf mudhari'ah. Menurut istilah ulama al-nahwu, pengertian fi'il mudhari' adalah kalimatun dalat ada maknan wa zamanin yahtamilul hal wal istiqbal. Artinya, fi'il mudhari' adalah kata yang menunjukkan atas makna dan zaman, yang memuat masa sekarang dan akan datang. Dari pengertian fi'il mudhari' menurut istilah ulama ahli nahwu tersebut, kita tahu bahwa jenis fi'il ini digunakan dalam ungkapan-ungkapan kata kerja untuk masa kini dan akan datang. Biasa orang-orang mengartikan dengan arti sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contoh fi'il mudhari' dalam kalimat berikut: Ali sedang duduk, yajlisu aliyun. Contoh kedua Pak Guru akan datang, taji'un fil ustadi. Untuk menentukan apakah fi'il mudhari' bermakna hal yang artinya sedang atau mustaqbal yang artinya akan, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Seperti ketika Zaid yang pada saat itu juga sedang duduk. Pengamalan yang pas adalah makna sedang. Sedang pada contoh kedua ini menunjukkan bahwa kedua Pak Guru sebentar lagi akan datang, sehingga makna yang pas adalah mustaqbal. Setiap kalimat fi'il dalam bahasa Arab memiliki ciri-ciri tertentu sebagai pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun ciri-ciri fi'il mudhari' adalah: pertama, diawali oleh huruf mudhari'ah, yaitu disingkat menjadi anaitu. Anaitu itu ada beberapa huruf, ada hamzah, nun, ya, dan ta. Yang kedua, layak bila kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Yang ketiga, diawali huruf sin atau saufa yang berarti akan. Namun yang perlu dicatat nih teman-teman, jika terdapat penggunaan fi'il dalam Al-Quran, hadis, dan kitab bahasa Arab yang mengandung ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, maka sudah pasti itu fi'il mudhari'. Akan tetapi, tidak semua fi'il mudhari' datang dengan semua tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Baik, contoh penggunaan kalimat fi'il mudhari' dalam Al-Quran bisa kita lihat pada
ayat berikut. Saya sebutkan. Yang pertama, lam yalid wa lam yulad. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 3, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Atau kedua, yang sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Yang artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kitabnya, Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Tapi yang tadi nggak sampai habis ya. Contoh ketiga, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Quran Surah At-Takasur ayat 3. Pada kalimat yang saya sebutkan tadi, kata yalid adalah contoh fi'il mudhari majzum yang ditandai dengan masuknya lam nafi dan diawali huruf mudhara'ah. Sedangkan lafadz yulad merupakan fi'il mudhari majhul, kata kerja pasif. Selainnya adalah contoh penggunaan fi'il mudhari maklum, kata kerja aktif, yang marfu dibaca rofa. I'rab fi'il mudhari pada dasarnya setiap fi'il mudhari dalam bahasa Arab hukumnya adalah mu'rab jika memang tidak didapati adanya nun taukid mubasyirah atau nun jamainas di akhir kalimatnya. Contoh fi'il mudhari yang berstatus mu'rab bisa kita lihat dalam kalimat berikut. Yang pertama, abalughu amali bibut'in. Artinya aku akan menggapai harapan-harapanku secara perlahan. Untuk contoh kedua, saya udah tempel ya guys. Artinya aku akan mengunjungi semua taman-taman di Malang. Dan contoh ketiga, saya juga udah tempel, artinya kecintaan atau ketulusan teman itu akan tampak pada waktu kesempitan. Perhatikanlah bahwa semua fi'il mudhari dalam kalimat tersebut berstatus mu'rab. Artinya harokat akhir fi'il mudhari selalu mengalami perubahan seiring dengan masuknya amil yang berbeda-beda. Adapun tanda i'rabnya adalah dhammah dhahirah sebab ia dalam keadaan marfu. Dengan kata lain, tidak didahului oleh amil nawasib dan amil jazim. Nah, bila fi'il mudhari diawali oleh amil nawasib yang menasabkan, maka hukumnya adalah mansub, dibaca nasab. Tanda asal i'rabnya berupa harokat fathah dhahirah. Contohnya adalah kayak tempel ya, yang artinya tidak akan kembali hari-hari yang lalu. Nah, contoh yang kedua, saya tempel lagi, artinya saya tidak akan mundur selama masih ada kesempatan. Dan contoh yang ketiga, kamu tidak akan berhasil selama kamu tidak berjuang. Dan apabila fi'il mudhari kemasukan amil jawazim yang menjazmkan, yang mensukunkan, maka ia berstatus majzum, dibaca jazm, ditandai dengan i'rab asal berupa harokat sukun. Contohnya seperti kalimat yang saya tempel di sini, yang artinya kali ini kamu belum berhasil, tapi paling tidak kamu sudah mencoba. Contoh yang kedua, saya tempel lagi ya teman-teman. Artinya waktu itu kita belum mengenal apa yang sekarang disebut internet. Nah, contoh yang ketiga, saya tempel lagi, artinya saat itu belum ada HP. Penting dicatat bahwa semua contoh dan penjelasan yang kami berikan
tersebut merupakan i'rab fi'il mudhari' shahih akhir dan tidak pula berupa af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5. Fi'il mudhari' yang tidak diakhiri huruf shahih maka disebut dengan fi'il mudhari' mutalahhir dan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama mu'tal alif, yang kedua mu'tal wawi, dan yang ketiga mu'tal ya. Baik teman-teman, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.